Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Lia Gatra Hanafiani, mahasiswi semester 7 dari jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Bina Bangsa, Banten. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai sarana ilmiah, yaitu salah satu materi yang diambil dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Baik, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sarana ilmiah terlebih dahulu. Sarana ilmiah atau biasa disebut sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Nah, lalu apa saja sih unsur-unsur yang terdapat pada sarana ilmiah tersebut? Unsur-unsurnya diantaranya yang pertama yaitu bahasa, yang kedua matematika, ketiga statistika, dan yang terakhir logika. Kita akan bahas satu persatu mengenai dari 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu bahasa. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan dengan syarat bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, maka fungsinya untuk komunikasi disifatkan dengan ilmiah juga, yakni komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah ini merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Untuk mencapai komunikasi ilmiah, maka bahasa digunakan harus terbebas dari unsur emotif. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fungsi bahasa menurut Haliday. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Maksudnya di sini penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan dan minum. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Fungsi yang keempat yaitu fungsi personal, maksudnya yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikirannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mencapai pengungkapan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Selanjutnya fungsi yang keenam yaitu fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang atau gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyatanya. Selanjutnya fungsi yang ketujuh atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya kepada orang lain. Kita lanjut kepada sarana berpikir ilmiah yang kedua yaitu matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan lainnya, serta memiliki pola pikir yang bersifat deduktif dan konsisten. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi ataupun pemecahan masalah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika, terutama sebagai sarana untuk memecahkan masalah pada matematika. Selanjutnya, sarana berpikir ilmiah yang ketiga yaitu statistika. Statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan yaitu diantaranya yang pertama, sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Yang kedua, yaitu sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Selanjutnya sarana berpikir ilmiah yang keempat atau yang terakhir yaitu logika.
Logika merupakan sarana berpikir ilmiah yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Nah, itu dia pembahasan mengenai sarana ilmiah. Jika teman-teman ada yang ingin memberi masukan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.